Battle Through the Heavens. Kisah Xiaoyan sang penguasa api. Angin padang gurun berhembus lembut di bawah sinar matahari pagi. Di sebuah kota kecil bernama Wutan City, berdirilah seorang pemuda dengan mata tajam dan tubuh yang dulu pernah menjadi kebanggaan keluarga Xiao. Dialah Xiaoyan, seorang anak jenius yang di usia 11 tahun telah mencapai tingkat Douje. Namun hanya 3 tahun kemudian, segalanya hancur. Kekuatannya lenyap tanpa sebab, dan nama yang dulu diagungkan kini menjadi bahan ejekan. Sejak saat itu, Xiaoyan hidup dalam bayang-bayang hinaan. Orang-orang menganggapnya gagal. Bahkan tunangannya, Nalan Yanran, dari Sekte Yunlan, datang untuk memutuskan pertunangan yang telah ditetapkan sejak kecil. Di hadapan banyak orang, Nalan Yanran menatapnya dengan pandangan dingin, mengatakan bahwa Xiaoyan tak pantas untuknya. Luka itu membakar hatinya. Namun bukannya hancur, pemuda itu hanya tersenyum tipis, mengucapkan kata-kata yang kelak akan mengguncang seluruh benua Doqi. 3 tahun lagi, aku akan mendatangimu ke Gunung Yunlan. Saat itu, aku yang akan memutuskan hubungan ini. Sejak hari itu, perjalanan Xiaoyan dimulai. Dari seorang yang diremehkan menjadi legenda yang menembus langit. Namun nasib seakan mempermainkannya. Di tengah keputusasaannya, ia menemukan rahasia besar penyebab hilangnya kekuatannya, cincin hitam di jarinya. Di dalam cincin itu, tersegel jiwa seorang alkemis legendaris, Yao Lao atau Yao Chen, yang dulu dikenal sebagai Dozun, tingkat yang hampir mencapai puncak dunia. Pertemuan mereka menjadi titik balik hidup Xiaoyan. Dengan bimbingan Yao Lao, ia kembali menyalakan api Doqi di tubuhnya, mulai belajar seni alkimia, dan menguasai teknik bertarung yang menakjubkan. Setiap malam, di bawah sinar bulan, Xiaoyan melatih dirinya hingga tubuhnya remuk. Tapi di balik penderitaan itu, tumbuh kekuatan baru, flame mantra penguasaan api surgawi, teknik kultivasi kuno yang bisa menelan dan menyatukan berbagai heavenly flame. Di usia muda, Xiaoyan memulai perjalanan keluar klan. Ia menembus gurun, bertemu sekte, melawan musuh, dan menolong sahabat. Salah satu petualangan pentingnya adalah ketika ia masuk ke Tagore Desert, tempat bersemayamnya Ratu Medusa, penguasa suku ular yang terkenal kuat dan dingin. Dalam pertempuran itu, Xiaoyan hampir kehilangan nyawa, tapi dari benturan dua kekuatan besar, api surgawi dan racun Medusa, lahirlah sesuatu yang tak terduga, Flame Fusion, dan takdir keduanya terikat. Dari musuh, tumbuh perasaan samar yang sulit dijelaskan, hingga kelak Medusa menjadi salah satu wanita paling penting dalam hidupnya. Battle Through the Heavens, perjalanan sang api langit lanjutan. Setelah meninggalkan kota kelahirannya, Xiaoyan menapaki jalan sunyi menuju dunia yang luas. Di pundaknya, tersimpan 2 beban, kehormatan keluarga dan sumpah 3 tahun yang harus ia tepati. Ia berlatih tanpa henti di bawah bimbingan Yao Lao, belajar bagaimana mengendalikan api, meramu pil, dan melatih tubuh hingga batas terakhir. Di tengah perjalanan, Yao Lao memperkenalkannya pada dunia alkemis, dunia yang dihormati di seluruh kekaisaran Jiama. Dengan tangan terampil dan pengetahuan gurunya, Xiaoyan perlahan menunjukkan bakat luar biasa yang sempat hilang. Dalam waktu singkat, ia dikenal sebagai alkemis muda yang mampu menciptakan pil tingkat tinggi. Namun keinginannya bukan sekadar menjadi alkemis, ia ingin mengembalikan harga diri. Hari itu pun tiba, di hadapan ribuan orang. Di puncak Gunung Yunlan, Xiaoyan berdiri menatap Nalan Yanran, gadis yang dulu menghinanya di depan umum. Rambutnya berkibar ditiup angin gunung, dan aura Doqi di tubuhnya bergetar kuat. Semua orang mengira ia datang untuk menebus kehinaan, tapi tidak ada yang menyangka, pemuda yang dulu lemah itu kini telah tumbuh menjadi monster muda. Pertarungan berlangsung sengit, serangan Doqi bertabrakan di udara, meledak seperti badai petir. Setiap gerakan Xiaoyan disertai nyala api hijau, Green Lotus Flame, salah satu Heavenly Flame paling langka. Nalan Yanran, yang dulu di atas segalanya, kini dipaksa berlutut oleh kekuatan yang tak mampu ia lawan. Saat kemenangan tiba, Xiaoyan tidak bersorak. Ia hanya berkata pelan, janji 3 tahun telah berakhir. Mulai hari ini, hutang dan kehormatan kita sudah lunas. Kata-kata itu menggema di seluruh puncak gunung.
Di antara awan dan kilatan api, seorang legenda lahir. Namun kemenangan itu hanyalah awal dari perjalanan panjang. Setelah duel itu, Xiaoyan mengetahui rahasia kelam di balik kematian ibunya. Keterlibatan Soul Hall, organisasi misterius yang memburu jiwa para alkemis. Amarah membara dalam dirinya. Dan untuk pertama kalinya, Xiaoyan mengucap sumpah baru, membalas dendam pada Soul Hall, sekuat apapun musuhnya. Menuju Jianan Academy, dengan restu Yao Lao, Xiaoyan melanjutkan perjalanan ke Jianan Academy, tempat berkumpulnya para jenius muda dari seluruh benua. Di sana, ia bertemu sahabat baru, Hu Jia, Wu Hao, dan terutama Ziyan, gadis kecil berambut ungu dengan kekuatan naga purba yang luar biasa. Hari-harinya di akademi penuh dengan tantangan. Ia harus menghadapi murid-murid senior yang iri, pertarungan antar sekte, dan pertempuran memperebutkan sumber daya Doqi. Namun dari setiap ujian itu, Xiaoyan tumbuh. Tekniknya semakin matang, Doqinya semakin padat, dan flame mantra di tubuhnya mulai menunjukkan kekuatan sejatinya, kemampuan menelan api surgawi lain untuk memperkuat diri. Dalam petualangan di gurun, ia sekali lagi bertemu dengan Ratu Medusa. Pertemuan itu tidak seperti dulu. Di antara api dan racun, ada ketertarikan yang aneh. Keduanya terperangkap dalam takdir yang tidak bisa dihindari. Medusa, sang penguasa ular, yang dulunya dingin dan angkuh, perlahan merasakan sesuatu yang berbeda pada pemuda manusia itu. Dari musuh, mereka menjadi sekutu, dan kelak, lebih dari sekutu. Namun di balik kemajuan Xiaoyan, bahaya terus mengintai. Saat ia dan Yao Lao berusaha mencuri Heavenly Flame lainnya dari Mystic Cloud Sect, tragedi terjadi. Yao Lao ditangkap oleh Soul Hall. Tubuhnya hancur dan hanya jiwanya yang tersisa. Xiaoyan kehilangan satu-satunya orang yang dianggap ayah baginya. Hari itu, ia berdiri di tengah reruntuhan dengan tubuh berdarah, menatap langit, dan berjanji pada dirinya sendiri. Aku akan menjadi kuat. Cukup kuat untuk menghancurkan Soul Hall dan merebut kembali guruku. Dengan luka di dada dan amarah membara, Xiaoyan meninggalkan akademi. Langkahnya menapaki dunia yang lebih keras, menuju Black Corner Region, tempat hukum tak lagi berlaku dan hanya kekuatan yang berbicara. Disinilah, legenda sejati mulai ditempa. Battle Through the Heavens, api pembalasan di Black Corner Region. Langit di wilayah Black Corner Region selalu kelam, seolah tak pernah mengenal sinar matahari. Tempat ini dipenuhi pembunuh, sekte gelap, dan orang-orang buangan dari seluruh kekaisaran Jiama. Disinilah, Xiaoyan yang dulu berjiwa lembut perlahan berubah menjadi sosok yang lebih dingin, tajam seperti bilah pedang, tenang seperti api yang menunggu untuk membakar. Selama bertahun-tahun, ia bertarung melawan pemburu jiwa, sekte jahat, dan bahkan sesama alkemis demi mencari informasi tentang gurunya, Yao Lao. Luka demi luka menoreh tubuhnya. Tapi di balik penderitaan itu, flame mantra di tubuhnya terus berevolusi. Ia menelan satu demi satu Heavenly Flame, hingga api dalam tubuhnya menjadi campuran kekuatan yang tak lagi bisa dijelaskan oleh logika manusia. Dalam kegelapan Black Corner Region, Xiaoyan mendirikan sebuah kekuatan baru. Yan Alliance, aliansi yang menaungi para pejuang dan sekte kecil yang tertindas. Ia menjadi pemimpin yang ditakuti sekaligus dikagumi. Orang-orang menyebutnya Flame Emperor, karena setiap kali ia bertarung, langit akan terbakar, dan tanah akan berubah menjadi lautan api. Namun di balik kejayaan itu, Xiaoyan tetap menyimpan luka lama. Malam demi malam ia duduk diam, memandangi cincin hitam yang dulu menjadi tempat bersemayam Yao Lao. Tak ada suara lagi dari gurunya, hanya keheningan dan bayangan masa lalu. Guru, tunggulah aku akan datang membebaskanmu dari kegelapan itu. Kata-kata itu menjadi mantra yang ia ucapkan setiap kali Doqinya mulai goyah. Kebangkitan Flame Emperor, ketenangan semu itu hancur ketika Soul Hall kembali menampakkan diri. Mereka datang bukan hanya untuk memburu Xiaoyan, tetapi juga Heavenly Flame yang ia miliki. Pertarungan besar pun pecah. Gunung runtuh, langit terbakar, dan api hijau menyelimuti langit seperti naga raksasa. Dalam pertempuran itu, Xiaoyan memperlihatkan kekuatan luar biasa, menggabungkan tiga Heavenly Flame menjadi satu serangan dahsyat.
3000 Burning Flame Seal, yang mampu menghapus sekte jahat dalam sekali ledakan. Tapi kemenangan itu berharga mahal. Luka dalam tubuhnya makin parah, dan dokinya hampir habis. Di saat genting, bantuan datang dari sosok tak terduga, Ratu Medusa, kini dikenal sebagai Kailin. Dengan kekuatannya sebagai Ratu Suku Ular dan penguasaan racun surgawi, ia menahan serangan musuh dan menyelamatkan Xiaoyan dari kematian. Pertemuan itu membangkitkan kembali ikatan lama yang tak pernah padam di hati keduanya. Dalam malam penuh luka dan api, Xiaoyan menatapnya dan berkata pelan, "Dulu aku hanyalah bocah yang tak mampu melindungi siapapun. Sekarang, aku akan melindungimu. Dan semua yang kuanggap berharga." Kailin hanya tersenyum samar. Tapi di balik senyum itu ada kehangatan yang jarang terlihat dari sang ratu dingin. Kembali ke Jiama Empire. Setelah bertahun-tahun di wilayah kegelapan, Xiaoyan akhirnya kembali ke tanah kelahirannya. Namun dunia yang ia tinggalkan sudah berubah. Kekaisaran Jiama berada di ambang kehancuran karena ulah Soul Hall dan sekutu sektunya. Tanpa banyak bicara, Xiaoyan memimpin pasukannya, Yan Alliance, Suku Ular, dan sekutu lama dari Jianan Academy, menuju perang besar pertama melawan Soul Hall. Pertarungan itu mengguncang benua. Di langit, puluhan Dozong dan Do Huang saling beradu energi. Xiaoyan kini telah mencapai tingkat Dozong tingkat tinggi, memimpin serangan langsung ke jantung musuh. Dengan tubuh bersinar oleh cahaya biru api surgawi, ia menantang seorang Elder Soul Hall yang setara Do Venerate. Pertempuran mereka berlangsung 3 hari 3 malam, menghancurkan pegunungan dan membelah langit. Pada akhirnya, dengan jurus terakhirnya, Lotus Flame Destruction, Xiaoyan membakar jiwa musuhnya hingga lenyap. Dari tubuh lawan yang terbakar, ia menemukan sebuah wadah hitam, dan di dalamnya, sisa pecahan jiwa Yao Lao. Saat jiwanya kembali merasakan kehadiran sang guru, air mata yang lama tertahan pun jatuh di wajahnya. "Guru, aku sudah menepati janjiku." Yao Lao tersenyum. Jiwanya bergetar lemah. "Kau telah tumbuh, Yaner. Dunia ini kini menunggu apimu menembus langit." Perjalanan menuju puncak. Setelah berhasil menyelamatkan Yao Lao dan membangkitkan kembali tubuhnya, Xiaoyan tidak berhenti. Ia tahu, kekuatan Soul Hall jauh lebih luas, dan di balik mereka, tersembunyi entitas yang lebih mengerikan, Soul Emperor, penguasa sejati kegelapan. Untuk menghadapi musuh sebesar itu, Xiaoyan harus menembus batas manusia. Ia pun pergi ke wilayah tengah, tempat para Dosein dan Dogat tinggal. Di sana, ia menguasai Nine Flame Fusion Technique, menyatukan 9 Heavenly Flame menjadi satu kekuatan yang disebut Flame of Eternal Sky. Kekuatan itu membawanya melampaui Dosein dan menembus tingkat Dogat, sesuatu yang tak pernah dicapai oleh siapapun di generasinya.